Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Sudah pasti yang mempengaruhi adalah kantoran tidak boleh masuk kan, jadi semuanya bekerja dari rumah, terus ada pembatasan jalan, macam-macam. Nah, itu yang membuat kita terkendala untuk jualan gitu. Jujur, turnya cukup banyak. Jadi misalnya saya kasih contoh aja, kalau misalnya kita biasa mungkin 2 juta sehari, sekarang tinggal sekitar 400.000, 500.000 gitu. Jadi emang turnya cukup jauh banget gitu. Jadi pengeluaran karyawan itu bukan sesuatu yang itu ada pilihan untuk itu, tetapi kita tidak mau mengarah ke sana. Karena gini Mas, analoginya, kalau kita merumahkan 1 orang karyawan, itu sama aja kayak kita merumahkan 2-3 orang gitu. Karena kan yang 1 orang kita rumahkan ini, dia mungkin punya orang tua yang harus dinafkahi, dia punya anak dan istri gitu. Nah, jadi kita sebisa mungkin kita mempertahankan yang ada gitu. Awalnya emang kayak dilematis sih gitu, nggak dimasak, bahan bakunya pasti jadi basi, dimasak penurunannya juga penjualan lagi turun gitu. Jadi makanya saya pikir kayak oh ya udah kita donasiin aja gitu, karena toh hari ini juga banyak banget yang membutuhkan. Hitung-hitung nih kita bantu pemerintah. Kita cuma naruh 25 bungkus, terus kemudian itu kayak 20 menit habis gitu. Terus kemudian kita naikin lagi 50 bungkus, cepat juga habisnya. Kita naikin 100 bungkus, sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah udah habis gitu. Kemudian banyak tuh antusias dari masyarakat untuk berdonasi gitu, membantu gitu. Akhirnya saya diskusi sama internal, akhirnya kita ya udah kita terima donasi. Hari ini kita punya stok itu kurang lebih 4.500 nasi kurang lebih. Dimana kita bagi itu setiap hari sekitar 300 sampai 350 piece bungkus nasi gitu. Karena tim kita juga terbatas, jadi kita cuma bagi di titik tertentu gitu, kayak di Wartegan Ampera, Wartegan Fatmawati, kemudian di 2 Coffee Cipete gitu. Ada salah satu pertanyaan yang masuk ke Instagram saya,
ngomongnya kayak gini, kalau bagi-bagi nasi dilihat dong, jangan semuanya dikasih, kan belum tentu semuanya susah. Terus saya cuma berpikir gini, ya PPKM ini semua susah gitu. Jadi targetnya semua orang yang hari ini merasa susah karena PPKM, khususnya secara ekonomi, apalagi mereka mungkin susah untuk makan, atau dengan bisa makan wartegan ini mereka bisa berhemat, bisa membantu mereka, kita silahkan gitu. Jadi nasi bungkus ini bebas untuk siapa aja, yang membutuhkan silahkan ambil, kita nggak akan judge, even dia berdasi gitu misalnya. Gitu sih Mas. Gimana Pak kondisinya sekarang? Sekarang sangat sulit dikarenakan ekonomi seperti ini, tapi alhamdulillah masih ada seperti ini sangat membantu sekali. Oke, memang nggak dapat bantuan dari pemerintah setempat? Belum sih. Nah, gimana emang kondisinya sekarang? Ya tambah pusing jadinya, orang banyak tutup warung, Jadi susah momennya? susah, takut dikejar sama kantip. Membayangkan saat sekarang kondisinya kayak gini gitu ya, semuanya naik kasus COVID-nya, dan pasti banyak banget orang-orang yang tidak mampu dan mereka harus isoman, apalagi kalau mereka kayak pekerja harian gitu kan. Kalau isoman makannya dia sendiri gimana, keluarganya gimana. Jadi berdasarkan itu sih kita kayaknya harusnya nih gitu, dari kita berempat dengan apapun yang kita punya, mungkin aku punya kitchen, yang satu punya waktu, yang satu punya uang mungkin, dan yang satu punya kemauan yang keras gitu kan, harusnya bisa jadi sesuatu deh. Cuman di dasar itu aja sih, kayak sedikit bantuan aja itu pasti sangat berarti buat yang membutuhkan. Jadi di awal itu first move kita bikin poster gitu. Di situ kita menginformasikan kurang lebih bagi yang harus isoman gitu dan membutuhkan bantuan atau mengalami kendala untuk mendapatkan makanan, baik itu kepala keluarga atau anak kos, kita coba sebutin biar relate ya mereka, oh ini gue nih gitu kan. Please info ke kita kasih nomor kontak admin lah istilahnya. Terus atau bantu share informasi ini aja. Kita cuman satu poster itu aja, dan ternyata banyak banget yang membutuhkan bantuan, yang sedang isoman. Jadi kita memberikan bagi yang memang isoman dan dia positif COVID. Sementara kita masih strict di Jakarta area aja gitu, karena mengingat ongkos kirim juga ya gitu kan, jadi biar lebih banyak terbantu berupa makanannya, karena isoman kan ada limited waktunya ya gitu, mereka hanya 14 hari yang disarankan, dan biasanya di 7 hari pertama itu masa-masa kritisnya lah gitu, baik itu sampai demam dan lain-lain gitu. Jadi emang kita ngejar at least di 7 hari pertama itu bisa membantu saat mereka membutuhkan, nggak perlu mikir makan apa nih, sehat atau enggak, itu kita udah siapkan gitu. Jadi sementara ini baru melayani sampai 7 hari? Iya, paket yang kita berikan satu orang mendapatkan 7 hari paket makanan siang dan malam. Dan gratis. Sampai depan rumah, sampai ongkos kirimnya juga enggak.
Kalau dari sisi lawan bareng sih, apa yang pengen dicapai, kita fokus ke sini dulu karena sekarang bener-bener menurut kami gitu ya ini sangat kritis lah ya gitu. Jadi kalau sekarang kita bener-bener fokus memberikan bantuan seluas-luasnya yang kita bisa. Saya paham ini hal yang sangat dilematis karena angka COVID-nya tinggi, tetapi kita di rumah juga piring nasi harus tersedia gitu Mas. Sedangkan bantuan dari pemerintah, bansos, sampainya di mana? Kemarin udah dikorupsi, hari ini sampainya kemana gitu. Untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi COVID-19 ini, pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil, dan penjelasan secara terperinci akan dilakukan oleh Menko atau Menteri terkait. Cuman harapannya pada saat ngambil kebijakan harus dipikirin juga apa sih yang bisa meringankan kita gitu. Jadi saya paham setiap kebijakan ada konsekuensinya, tapi perlu dipikirin konsekuensinya ini berdampak parah atau tidak gitu. Ya kan, dengan kayak gini kan ekonominya susah, orang di rumah, terus kemudian pada saat perut lapar itu kan piring nasi nggak ada, orang jadi beringas, hilang kendali, kepepet, bisa ngelakuin apa aja gitu, kayak mulai mencuri mungkin, terus kemudian aksi rakyat, nah kita nggak pernah tahu gitu. Ini kita kan juga nggak mau kayak gini. Tapi kalau pemerintah begitu juga kayak ya kita nggak pernah tahu ini bisa terjadi kapan aja.